Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emily Zafran dengan NIM 2007-2035, program studi Diploma 3 Teknik Mesin Fakultas Teknik. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan tugas mekanika fluida tentang analisis momentum aliran fluida, aliran di dalam saluran terbuka, aliran di dalam pipa, drag and lift, dan turbomachinery. Baiklah, yang pertama, analisis momentum aliran fluida. Hukum Newton adalah hubungan antara gerakan benda dan gaya yang bekerja padanya. Oleh karena itu, sebuah benda cenderung mempertahankan keadaan inersianya. Hukum 3 Newton menyatakan bahwa ketika sebuah benda memberikan gaya pada benda kedua memberikan gaya yang sama, besar, dan berlawanan arah pada pertama. Momentum suatu sistem tetap konstan ketika gaya total yang bekerja di atasnya adalah nol. Dan dengan demikian momentum sistem tersebut kekal. Momentum senapan yang dimuat, misalnya harus nol setelah menembak karena nol sebelum menembak. Dan dengan demikian, senapan harus memiliki momentum yang sama dengan peluru dalam arah yang berlawanan sehingga jumlah vektor keduanya adalah nol. Yang kedua, aliran di dalam pipa. Aliran laminar, aliran fluida yang ditunjukkan dengan gerak partikel-partikel fluidanya sejajar dan garis-garis arusnya halus. Ciri-cirinya bergerak sepanjang lintasan-lintasan yang halus dan lancar. Sifat kekentalan zat cair berperan penting dalam pembentukan aliran laminar. Bersifat steady atau alirannya tetap. Aliran turbulen. Kecepatan aliran yang relatif besar akan menghasilkan aliran yang tidak laminar, melainkan kompleks. Lintasan gerak partikel saling tidak teratur antara satu dengan yang lainnya. Ciri-cirinya, tidak adanya keteraturan dalam lintasan fluidanya, alirannya banyak bercampur, kecepatan fluida tinggi, panjang skala aliran besar, viskositasnya rendah. Aliran transisi. Peralihan dari aliran laminar ke aliran turbulen terdiri dari compressible flow atau mampu mampat dan incompressible flow, tidak mampu mampat. 4 faktor penting dalam pengukuran aliran fluida dalam pipa adalah kecepatan fluida, friksi atau gesekan fluida dengan pipa, viskositas kekentalan fluida, densitas atau kerapatan fluida. Aliran saluran terbuka. Persamaan Manning. Persamaan ini yang paling umum digunakan untuk menganalisis aliran air dalam saluran terbuka. Persamaan empiris untuk mensimulasikan aliran air dalam saluran di mana air terbuka terhadap udara. Disajikan pertama kali pada tahun 1899 oleh Robert Manning. Persamaan Manning dibangun untuk aliran tunak seragam atau uniform steady state flow. S adalah slope energi dan S HF per L, di mana HF adalah energi loss, dan L adalah panjang saluran. Untuk aliran uniform steady, slope energi, slope permukaan air sama dengan slope dasar saluran. RH adalah hasil dari A per P yang dikenal sebagai radius hidrolis. And Manning. Persamaan Chizi pada aliran turbulen gaya gesek sebanding dengan kuadran kecepatan dari diperoleh persamaan Chizi. Dengan C dikenal sebagai C Chizi hubungan C Chizi dan F Darcy Weisbach F GC 8 sama dengan latihan V saluran segi 4D. Untuk saluran lingkaran, hal yang sama dapat diterapkan untuk V, kecuali dalam V0 terjadi pada Y per D sama dengan 0,5 dan Vmax terjadi pada Y per D sama dengan 0,81. Jika kecepatan aliran yang masuk lebih besar daripada V0 tetapi lebih kecil daripada Vmax, akan terdapat dua jawaban dari Y per D. Yang pertama antara 0,5 dan 0,81 dan yang lain antara 0,81 dan 1. Keempat, drag and lift. Drag adalah gaya dari fluida bergerak yang diberikan pada benda pada arah alirannya. Drag force dapat diukur secara langsung dengan cara meletakkan benda pada sebuah pegas, kemudian mengukur perpindahan pegas pada area aliran. Sedangkan komponen pressure dan wall shear force
Arah normal pada aliran mengakibatkan benda bergerak pada arah normal juga. Dan penjumlahan dari dua gaya tersebut dinamakan lift. Drag and lift force tergantung pada density fluida, kecepatan upstream, dan ukuran atau bentuk orientasi dari sebuah benda. Pada eksperimen atau pemecah kasus lebih mudah dan efisien bekerja dengan bilangan non-dimensi yang mempresentasikan karakteristik drag dan lift sebuah benda. Bilangan tersebut adalah drag coefficient CD dan lift coefficient CLA. Frontal aerodynamic pressure saat benda jatuh. Benda mencapai terminal velocity atau kecepatan maksimum benda jatuh ketika drag force sama dengan berat benda dikurangi buoyant force. Yang kelima, turbomachinery. Turbomachinery dalam teknik mesin menjelaskan sebuah mesin yang mengalami perpindahan energi antara rotor atau runner atau impeller dengan fluida atau gas atau liquid. Turbomesin yang menyerap energi dari rotor ke fluida dikategorikan sebagai pump family atau pompa, fan, kompresor, dan blower. Contoh turbomesin yang menyerap energi. Pompa. Pompa merupakan salah satu turbomesin yang berfungsi mengalirkan fluida jenis liquid. Jenis-jenis pompa menurut perubahan untuk energi yang terjadi yaitu pertama positive displacement. Yang terbagi dua. Yang pertama reciprocating pump, rotary pump. Dan yang selanjutnya dinamik. Dinamik terbagi tiga. Aksial sejajar dengan sumbu rotasi. Radial atau sentrifugal tegak lurus dengan sumbu rotasi. Mixed flow atau aliran campur. Gabungan antara aliran aksial dan sentrifugal. Turbin. Energi yang berasal dari fluida digunakan untuk menggerakkan rotor dan biasanya disambung dengan generator pembangkit listrik. Secara prinsip kerja ada dua tipe dari turbin, yaitu yang pertama reaction turbin atau turbin reaksi, beroperasi dengan menggunakan aliran fluida melalui baling-baling atau rotor berbentuk aerofoil dan bilar stator. Kecepatan fluida melewati sekumpulan bilah sedikit meningkat saat mengalir dari rotor ke stator dan sebaliknya. Kecepatan fluida kemudian menurun lagi setelah melewati celah. Hukum ketiga Newton menjelaskan tentang transfer energi dan untuk turbin reaksi. Impulse turbin atau turbin impulse beroperasi dengan mempercepat dan mengubah arah aliran fluida melalui nozzle statis atau bilah stator ke bilah rotor. Nozzle berfungsi untuk mengubah tekanan yang masuk menjadi kecepatan. Entalpi fluida berkurang seiring dengan bertambahnya kecepatan. Hukum kedua Newton menjelaskan tentang transfer energi untuk turbin impulse. Kipas atau fan. Kipas merupakan salah satu turbomesin yang berfungsi untuk mengalirkan fluida jenis gas. Berdasarkan prinsip kerjanya, fan dibedakan menjadi dua, yaitu fan sentrifugal, fan aksial. Ada dua jenis turbomesin, yaitu turbomesin terbuka dan tertutup. Turbomesin terbuka seperti baling-baling, kincir angin, dan kipas yang bekerja pada jumlah fluida yang tak terbatas. Sedangkan turbomesin tertutup beroperasi pada jumlah fluida yang terbatas. Penerapan contoh soalnya. Contoh soal analisis momentum aliran fluida. Soalnya, air dipercepat oleh nozzle hingga kecepatan rata-rata 34 meter per sekon dan menumbuk sebuah pelat vertikal diam dengan laju 10 kg per sekon dengan kecepatan normal 20 meter per sekon. Setelah serangan aliran air memercik seluruhnya arah pada bidang pelat. Tentukan gaya yang diperlukan untuk mencegah piring dari bergerak horizontal karena aliran air. 4. Gantilah lambang X yang ditandai dengan nim Anda. Solusi pancaran air menumbuk pelat stasioner vertikal secara normal. Kekuatan diperlukan untuk menahan pelat pada tempatnya harus ditentukan. Asumsi 1, aliran air di outlet nozzle stabil. 2, air memercik dalam arah normal ke arah pendekatan pancaran air. 3, semburan air terpapar ke atmosfer dengan
Demikian tekanan dari jet air dan air yang terciprat meninggalkan volume kontrol adalah atmosfer. Tekanan yang diabaikan karena bekerja pada seluruh sistem. 4. Gaya vertikal dan flux momentum tidak diperhitungkan karena tidak mempengaruhi gaya reaksi horizontal. 5. Efek dari momentum flux, faktor koreksi diabaikan. Dengan demikian, analisis kami menggambar volume kontrol untuk masalah ini sedemikian rupa sehingga mengandung seluruh plat dan memotong pancaran air dan batang penopang secara normal. Persamaan momentum untuk aliran satu dimensi pun diberikan sebagai berikut. Tulislah untuk masalah ini sepanjang arah X tanpa melupakan tanpa negatif untuk gaya dan kecepatan dalam arah kali negatif. Dan perhatikan bawah ini. Oleh karena itu, tumpuan harus mengganti nilai yang diberikan. Oleh karena itu, tumpuan harus menerapkan gaya horizontal 30N setara dengan berat sekitar 20 kg massa dalam arah X negatif berlawanan arah pancaran air untuk menahan plat tempatnya. Aliran di dalam pipa. Air mengalir dari kolam A menuju kolam B melalui pipa sepanjang 15 kali meter dan diameter 15 cm. Perbedaan elevasi muka air kedua kolam adalah 3 meter. Koefisien gesekan Darcy Weisbach F sama dengan 0,025. Hitunglah kehilangan tenaga sekunder. Kehilangan tenaga terjadi pada sambungan antara pipa dan kolam, titik P dan Q, dan di sepanjang pipa. H sama dengan HEP dan H tambah HR ditambah HEQ. 3 sama dengan 0,5 V kuadrat per 2G tambah 0,025 kali 154 per 15 kali V kuadrat per 2G tambah V kuadrat per 2G. 3 sama dengan 0,76 dikali V2 per 2G. V sama dengan, hasilnya V sama dengan 3,95. Debit aliran air. Sama dengan A kali V. Sama dengan PI per 4, dalam kurung 0,15, 2 kali 49. Sama dengan 0,0263 meter kubik per detik. Hasilnya 26,3 liter per detik. Aliran dalam saluran terbuka. Drag dan lift. Sebuah pesawat komersial memiliki massa total XX kg dan luas sayap 150 meter kuadrat. Pesawat tersebut memiliki kecepatan 558 km per hour dan ketinggian 1.200 meter, di mana kerapatan udara adalah 0,312 km per kubik kilogram per meter kubik. Pesawat ini mempunyai double slotted flaps atau sirip sayap untuk digunakan pada saat take off dan pendaratan, tetapi penerbangan dilakukan dengan flapnya tidak digunakan. Asumsi sifat drag dan lift pada sayapnya dapat diperkirakan dengan NACA 23012. Kecepatan aman ditentukan. Kecepatan aman minimum untuk off dan pendaratan dengan atau tanpa mengeluarkan flapnya. Sudut serang yang tepat untuk penerbangan dengan ketinggian tetap dan daya yang diperlukan agar cukup melawan gaya drag pada sayap. Solusinya, kondisi penerbangan dalam karakteristik sayapnya telah ditentukan. Kecepatan aman minimum landing dan take off, sudut serang penerbangan, dan daya diperlukan akan dicari. Asumsi drag pertama, drag dan lift yang dihasilkan sebagian pesawat lain sayapnya tidak diperhitungkan. Kedua, sayapnya diasumsikan berpenampang airfoil 2 dimensi dan efek di ujungnya tidak diperhitungkan. Karakteristik lift dan drag sayap dapat ditentukan dari NACA 23012 sehingga bisa digunakan.
Empat kerapatan rata-rata digunakan udara di permukaan tanah 1,2 kg per meter kubik dan pada ketinggian pesawat 0,312 kg meter per kubik. Koefisien lift maksimum CL maksima dari sayap adalah 3,48 dan 1,52 dengan atau tanpa flap berturut-turut. Berikut hasilnya, cara penyelesaiannya. Sebuah machinery. Nilai NPS minimum untuk pompa yang dibuat oleh pabrik adalah 20 feet. Air dipompa dari reservoir dengan laju aliran 25 feet 3 per sekon. Level air pada reservoir adalah 6,0 feet di FT di bawah pompa. Tekanan atmosfer adalah 14 kali PSI dan temperatur 40. Asumsi kehilangan head total pada pompa hisap sebesar 4,0. Tentukan keamanan pompa dari pengaruh cavitation. Berikut hasilnya dan penyelesaiannya. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Salah jangka saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.